Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Rindu bersama gue Bang Ais. Sekarang gue main ke rumah kawan sih, kawan lama, walaupun usianya beda jauh gitu. Jauh banget. Jadi kemarin gue ngebahas tentang dunia ikan cupang, sekarang gue melimpir ngebahas ke dunia pendidikan, bisa masuk ke, pokoknya seru deh. Mungkin lo bisa kenalin diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama gua Rahman Sidik Alfaruk, sering dipanggil sama Bang Ais Rahman. Bang Rahman guys. Jadi Bang Rahman ini adalah seorang santri ya? Insya Allah. Nah itu dia. Jadi Bisa dibilang seperti itulah. Hari ini gue pengen ngebahas ya dunia pendidikan, terutama di dunia santri ya. Mungkin Bang Rahman pengen terjun gitu, memilih sekolah di dunia pendidikan santri, kan jauh dari orang tua, jauh dari kawan teman ataupun. Sebenarnya gue masuk dunia santri ini ya, satu keinginan gue tuh sebenarnya ekspektasi gue tuh terlalu tinggi gitu. Gue tuh pengen menjadi anak yang soleh. Ternyata realita dari gue masuk pesantren dan ekspektasi gue itu tuh jauh banget asli. Jadi gue sampai kenal dengan namanya rokok, atau gue kenal sama dunia permotoran gitu, gue sebenarnya dari pesantren gitu. Tapi tenang aja, dari sisi negatifnya pesantren itu juga sebenarnya banyak sisi positifnya. Itu segimana kita yang nyaring sendiri sih sebenarnya kalau kata gue. Itu emang keinginan sendiri apa orang tua sih awal-awal yang pengen jadi? Sebenarnya tuh kalau masalah keinginan orang tua gue, tapi bisa orang tua gue tuh gak terlalu menekan gue gitu buat masuk pesantren. Tapi gue berpikir lagi, oh sebenarnya ada negatif dan positifnya juga di pesantren gitu. Negatifnya gue jauh dari orang tua dan gue juga jauh dari teman-teman gue dulu gitu kan. Tapi sisi positifnya itu banyak. Gue di situ mendapatkan wawasan gue di mana, pengalaman gue itu bagaimana jauh dari orang tua. Disitulah kalau menurut gue positifnya gitu. Kalau untuk kegiatan sih, maksud gue ini kan bukan pesantren ya, tapi dulu ada keinginan buat pesantren kan. Jadi dunia di pesantren itu gimana sih? Apa dia sekolah juga? Apa gimana sih kehidupannya deh? Kehidupan di pesantren sebenarnya gak jauh beda ya sama sekolah-sekolah umum padanya ya. Jadi kehidupan di pesantren, tapi kan namanya pesantren berbeda. Ada pesantren hadis, ada pesantren tahfidz, dan ada juga pesantren emang yang berbasic itu kayak sekolah biasa, tapi emang dia berbasis asrama gitu. Gitu aja sih. Kalau dari pesantren sebenarnya sama aja sih. Kalau pesantren yang gua tinggalin sekarang tuh sebenarnya sama kayak pesantren yang lain. Iya, yang lain gitu. Terus ngapain aja sih kegiatannya gitu? Kegiatan pagi kan gimana sih, asrama kan tidur sih kayak gitu kan, terus makan, terus ada sekolah juga kan, mungkin bisa. Oh ini nih ya yang unik dari pesantren itu ya, yang harus kalian tahu nih. Keunikan dari pesantren itu sebenarnya asrama. Karena kalau misalnya ada kan yang pesantren gak asrama gitu yang pulang pergi gitu kan. Sebenarnya yang bilang kalau itu pesantren itu yang benar-benar pesantren itu sebenarnya itu asrama. Jadi asrama yang menentukan pesantren gaknya tuh dari asrama itu. Karena di saat kita asrama kita gimana caranya kita bersabar untuk mengantri, terus kita berbagi makanan sama temen gimana. Terus di saat kita emang kehilangan sesuatu tuh kita harus berpikir, aduh gimana nih, gue hilang sesuatu tapi gue nggak boleh ngomong ke orang tua gitu kan. Terus tidur, di saat tidur tempat tidur kita malah ditidurin sama orang lain kan. Terkadang emang namanya di pesantren suka ada sih kesalahan, karena kan emang bercampur. Terus juga namanya orang kan beda ya, kelakuan orang tuh berbeda-beda, karakternya tuh berbeda-beda banget di pesantren tuh. Jadi kita bisa memahami dan tahu karakter-karakter orang tuh kayak gimana. Dan namanya di pesantren itu, bagi gua pesantren itu masyarakat kecil. Jadi masyarakat, kumpulan masyarakat yang kecil gitu. Jadi kita tuh ibaratnya kayak simulator lah.
di saat kita terjun di masyarakat yang sebenar-benarnya masyarakat gitu. Jadi kita terjun di pesantren dulu gitu. Kalau untuk sekolahnya sendiri itu lebih ke umum apa emang khusus gitu kan, ada yang kalau misalkan khusus udah belajar agama aja Iya. apa gimana Kalau pesantren yang gua tinggalin ini tuh sebenarnya hampir sama kayak sekolah umum, tapi sama pesantren tuh diselipin pelajaran pesantren, jadi pelajarannya lumayan banyak sih. untuk Gitu. sekolahnya pagi gitu apa gimana? Untuk sekolah kita hampir sama kayak sekolah umum, dari pagi sampai asar. Asar terus Iya, nanti dilanjut lagi kalau ada kegiatan kegiatan sore atau enggak kegiatan malam gitu. kegiatan apa aja Mas? Biasanya kegiatan sore yang gua alamin selama 6 tahun pesantren itu, kegiatan sore kayak latihan khutbah, terus berpidato bahasa asing gitu kan, terus pembacaan hadis. Kalau untuk malam biasanya kegiatan-kegiatan kayak latmus gitulah, yang kayak ini ke seni ya, lebih ke seni lagi. mantap juga seru ya. Seru insyaallah. Tapi pernah ini mengalami kayak kehilangan atau apa di sana? Sering. Masalah kehilangan mas sering, dari duit, baju, gayung sampai emang peralatan mandi juga kadang-kadang suka hilang. Tapi pernah ada yang ketahuan gitu? Enggak. Ya, sering lah ya, kita malah terkadang ada yang nyampe ngambil gayung tuh di kelas atau enggak emang seangkatan gitu kan. Aduh. Tapi menurut lu pandangan nih, gue pengen nanya, kan orang ya banyak sih orang tua di luar sana ataupun orang tua kita pribadi gitu kan, Iya. banyak beranggapan kalau pesantren itu khusus orang-orang yang bandel gitu untuk dimasukkan ke situ tuh. Itu Iya. gimana menurut lu? Sebenarnya gini, gue pengen mematahkan perkataan orang tua ya. Sebenarnya salah besar itu orang itu yang ngomong kalau pesantren itu khusus orang-orang bandel. Iya gitu, jadi biar Ya, lu baik, biar lu soleh Iya, gitu biar kan. biar baik, biar soleh. Sebenarnya kalau kata gue, kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, itu malah yang ada di pesantren bandel, udah mah jauh dari orang tua, pengawasan orang tua gitu kan, yang ada tambah bandel itu anak. Sebenarnya kegunaan adanya pesantren ya, setahu gue tuh dari anak baik tuh gimana caranya dia tuh disaring lagi, biar ilmu agamanya tuh lebih tahu gitu. Ini malah kebanyakan orang tua, anak gue bandel, malah dimasukin pesantren. kebanyakan yang seperti Jadi itu. cenderungnya tuh malah ngeracunin yang lain gitu, malah jadinya banyak yang nakal di pesantren itu karena itu. Iya sih, emang baik juga ya, baik lagi sih menurut gue ya. Iya. Pribadi masing-masing gitu ya. Sebenarnya segimana pesantren? Kembali lagi ke pesantrennya. Karena ada tipe pesantren tuh yang disuapin. Yang maksud gue suapin tuh dijujulin sama ustadznya gimana caranya lu tuh harus soleh atau nggak harus berpendidikan atau supaya jadi anak yang dewasa, berwawasan. Ada juga yang si anak tuh harus nyari sendiri jati diri si anak tuh sebenarnya siapa sih gua gitu di pesantren. Tapi kalau menurut gue ya, pesantren gue ini tuh kita harus nyari sendiri, kita yang mandiri gitu. Sebenarnya jati diri kita tuh siapa? Ada yang keluar malah jadi tukang DJ, ada juga yang keluar banyak bermacam-macam. Tapi kebanyakan dari lulusan pesantren gue tuh yang jadi menteri, Kopassus, ya dokter atau yang lain. Banyak juga yang jadi syekh gitu. Nggak selamanya pesantren itu jadi ustadz. Ya nggak selamanya jadi pesantren. Dan kebanyakan orang anak-anak tuh ngomong, Kak, kalau misalnya di pesantren itu kita nggak bisa iniin cita-cita kita dong. Ya, nah, itu sebenarnya salah. Malahan cita-cita kalian itu lebih ininya tuh di pesantren. Jadi kalian tahu agamanya, tahu juga umumnya gitu. Jadi agama itu sebagai penunjang aja buat Iya. ya. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kayak kita dihukum nih, kita ngambil hukum, jalur hukum. Kita kalau misalnya di pesantren kita lebih tahu dalil-dalilnya gimana, hukum ini gimana, hukum riba, hukum apa sih, potong tangan atau enggak hukum yang lain kan banyak gitu. Tapi lu malah tertarik ke dunia ini, dunia memasak ya. Nah, Lihat kalau gitu. misalnya niatnya ya, Pesantren ke dunia masak guys. Dibilang jauh-jauh tapi ya ilmu agama emang penting gitu. ya kenapa gue pengen terjun ke dunia masak tuh karena gini, gue pengen, karena yang gue lihat gitu kebanyakan kan orang yang chef-chef di luaran sana gitu. Iya. Kebanyakan kayak menteri-menteri adalah yang dari pesantren gitu kan, Kopassus juga ada yang dari pesantren, polisi banyak, apalagi pengusaha gitu kan. Tapi gue belum pernah dengar gitu chef yang benar-benar chef itu emang pesantren gitu. Gue pengen
gimana caranya gue jadi chef tapi gue juga mengamalkan. Iya, ada basic. Iya, ada mengamalkan apa yang gue pernah pelajarin di pesantren tuh gue amalin di dapur tuh harus kayak gimana. Terus gue juga misalnya ngebedain ini haram atau enggaknya, halalnya gitu. Tapi lu pertama kali masuk pesantren rasanya gimana sih? Ada rasa nangis lah ataupun takut kan, masih namanya juga. Pasti ya, namanya kalau di pesantren pertama-tama namanya kehilangan orang tua tuh wah udah kayak apaan tahu gitu kan. Terus udah mah ngerasa kehilangan orang tua, kok ini gue di mana gitu, gue nggak kenal siapa-siapa di sini gitu, gak ada teman atau gak gimana. Tapi di situ kalau misalnya kita gitu-gitu terus aja, kita nggak bakal dapet hasil. Kita harus mencoba beda gitu, kita harus berani, kita harus nyari, oh ini lingkungan asing, gimana caranya kita berbaur lagi gitu, berbaur lagi sama orang-orang yang menurut kita itu kaum yang belum pernah kita kenalin, ajak ngobrol atau bagaimana, kita coba. Berarti tapi nyobanya seperti itu? Iya, gue nyobanya kayak gitu, gue ajak ngobrol satu-satu gitu. Teman nih yang baru masuk pesantren, entah SMP, entah SMA, mungkin bisa ikutin cara lo ya. Iya, insyaallah lah. Banyak yang bandel juga karena keterpaksaan, ya itu bahkan sampai kabur. Kalau masalah kabur, gue juga pernah kabur. Pokoknya gini ya, intinya kalau namanya di pesantren jangan sampai lu memutuskan hobi lu karena lu merasa di pesantren gitu. Jadi hobi gue kayaknya nggak bakalan bisa kelaksanain di saat gue lebih banyak kok hobi yang sampai terlaksana karena lulusan dari pesantren. Juga ada yang hobinya cuma sekedar jadi tukang cilok, hobinya cuma tukang cilok nih, tapi cita-citanya dia pengen jadi dokter, kecapaian juga kan jadi dokter gitu. Ya intinya berani mencoba dan ibaratkan berani mencoba dan juga siap untuk menahan menghadapi resiko yang ada di depan gitu. Cuman lu sendiri udah berapa lama? Gue sendiri 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu udah dapet apa aja itu? Sebenarnya yang maksudnya ya pengetahuan entah ilmu kan agama banyak. Iya. Hadis ada lainnya. Pengetahuan yang gue tahu emang sih nggak semua yang dari pesantren yang udah kasih gue tuh langsung semua ketangkep ya. Kebanyakan kan otak manusia tuh nggak semuanya apa yang orang bicarakan, apa yang orang terangkan tuh langsung masuk semua, nggak mungkin gitu. Malahan ada yang lulusan tuh orang alumni ya, dia udah lulus berapa tahun, ilmu pesantrennya tuh baru narap tuh pas dia udah keluar, udah lulus gitu. Dan yang gue rasa gue juga kayaknya bakalan kayak gitu karena apa? Yang gue tangkap tuh ibaratkan masih sedikit gitu. Ibaratkan 100 gue baru cuma 10%, 20%-an gitu. Tapi kalau di pesantren ditekanin nggak kayak hafalan gitu sama? Kalau di pesantren yang gue tinggalin ini tuh saat ini ya, sebenarnya masalah penekanan itu nggak juga sih, nggak ditekanin tapi diharuskan gitu. Ada target sendiri ya kalau kayak gitu? Iya. Sehari berapa kali ngaji? Kalau sehari, kalau ngaji nggak dihitung ya. Itu maksudnya setoran hafalan? Oh, kalau hafalan biasanya sehari itu kena satu kali duduk gitu. Satu kali duduk kita bisa kena berapa surat gitu. Sebenarnya gini ya, ada juga yang ngomong kalian tuh harus pinter. Kebanyakan orang tuh ngomong gitu ya, kalian harus pinter, harus gimana. Dengerin ya, pokoknya namanya ilmu yang kita dapat di kelas itu hanya 15%. Sisa dari 85% itu kita dapat di luar. Jadi wawasan kita semua tuh campur di luar. Apa yang kita dapat di kelas, apa yang kita dapat di pesantren itu kalau digabungin di asrama itu cuma 25%. Sisanya itu kita udah dapat di luar gitu. Jadi kalau misalnya ada anak ngomong kata mama kan nggak boleh keluar, lingkungan luar kan ibaratkan kurang lah, kurang. Sebenarnya kalau menurut gue ya, biar kita tahu mana yang batil dan mana yang benar gitu. Karena di saat kalau kita di lingkungan pesantren ya gitu-gitu aja, kita taunya lingkungan baik. Tapi kita nggak pernah dibentur sama lingkungan yang emang bener-bener menurut kita tuh jahat. Bukan jahat sih, maksudnya kurang baik gitu. Karena yang gue rasa ya, di saat kalau misalnya kita di lingkungan nyaman atau di zona nyaman aja, di saat kita emang di dunia bener-bener dunia luar, kita tuh ngerasa bener-bener wah jatuhnya tuh
anjir ini kok ternyata gini ya di dunia luar, gue nggak siap. Nah, Ya. tapi kalau misalnya kita emang selalu terjun di masyarakat, kita sering bersosialisasi kepada masyarakat, kita tahu orang-orang, wah ini orang yang pernah mabuk, kita ngobrol sama dia, benar. jadi kita lebih tahu apa ya posisi dia gimana, posisi kita gimana, jangan sampai kita terbawa. Nah itu gitu sih, intinya. benar. Itu kuncinya. Jadi kita tahu itu lingkungan nggak baik, cuman kita datang, kita cuma pengen tahu lingkungan itu seperti Iya, apa. Bukan kalau bisa kita ngubah terjun. orang itu gitu iya, kan. benar. Dari emang dia dulunya gimana sampai sekarang jadi emang orang baik gitu. Tapi menarik ya. Lu ngerasa ketika udah lewatin fase-fase gitu kan, sekarang udah mau lulus kan. Iya. Ya dunia pesantren gimana sih menurut lu? Yang udah lu jalanin 6 tahun gitu. Iya. Dari suka duka gitu yang lu rasain sekarang gitu. Unik sih sebenarnya, campur aduk sih yang gue rasain asli. Yang gue rasain saat ini sebenarnya campur aduk. Ada rasa ketakutan, ada juga rasa emang gue seneng gitu. Rasa ketakutannya tuh gue takut gak bisa ngamalin apa yang gue pernah dapat di pesantren gitu. Dan rasa senangnya itu, oh gue tahu ternyata apa yang haram dan apa yang halal itu gimana gitu. Jadi lebih mengetahui lebih dalam lagi ilmu agama sebenarnya. Mungkin nih udah terakhir nih Bang Rahman. Mungkin lu bisa ngasih tips atau saran dan motivasi buat ya adik-adik yang baru mau masuk pesantren ataupun apa gitu, biar Iya. nggak usah gue ntar gini, ntar gue takut, ntar gini gitu Iya. lah. Saran gue sih jangan takut ya untuk mencoba. Asli namanya di pesantren itu pertama-tama emang ngerasa bosan atau enggak ngerasa pengen pulang atau bagaimana. Tapi kalau misalnya lu udah di kelas 2 SMP ya, kalau misalnya tingkat SMP nih, di kelas 2 SMP itu lu bakal ngerasain nikmatnya di pesantren itu gimana. Di saat lu kelas 3 SMP, lu bakalan tahu memahami adik kelas lu bagaimana. Jadi pas di kelas 3 SMP tuh lu malah yang ngomongin adik kelas lu gitu. Kayak gini misalnya, jangan kangen terus sama orang tua, di sini kan ada kita, ada pengganti. Terus namanya orang tua ya, orang tua tuh nggak cuma ada yang di rumah doang, guru, asatid atau gak ustad yang di sana itu tuh termasuk orang tua kita gitu. Jangan sampai kita takut gitu, karena kebanyakan ya yang gue alamin gitu, ado gue atau adik kelas gue yang di sana tuh kebanyakan mereka takut gitu. Di sini nggak ada siapa-siapa. Nah, Kata iya, siapa benar. gitu? Di sini nggak ada siapa-siapa. Di sini ada kita gitu. Asalkan lu mau berbaur sama kita deketin lagi gitu. Karena kita nggak mungkin kan ujuk-ujuk kita ngedeketin lu juga gitu kan. Karena kita juga nggak tahu sikap lu kayak gimana. Jadi kalau misalnya lu langsung pertama ngomong ke gue tahu gue harus gimana ngadepin lu gitu kan. Pokoknya jangan takut, semangat terus yang masih di pesantren. Jangan sampai lu pindah. Asli kalau lu pindah nyesel. Karena gak ada pengalaman. Karena gini ya, pengalaman tuh banyaknya di pesantren. Kalau misalnya lu di umum, lu ketemu teman nih, lu sebatas di kelas ketemu, balik udah pisah. Lu nggak bakalan ibaratkan ketemu palingan iya nongkrong lagi, palingan cuma nongkrong. Tapi lu kalau misalnya di pesantren, lu tidur bareng. Terkadang makan tuh bareng satu piring berdua. Terus mandi juga kadang-kadang ngantri bareng nih. Terus di saat misalnya lu pulang, pasti lu namanya walaupun jauh nih, kayak orang Bandung, orang Bekasi yang gue alamin ya, pasti gue pengen main ke rumah dia tuh, kayak ngerasa emang udah saudara aja gitu. Jadi kalau di pesantren nggak ada kata teman, tapi saudara gitu. Iya, mungkin segitu dulu nih podcast dari gua, Bang Ais. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua, jangan pernah takut untuk pilih di sekolah di dunia pesantren gitu, karena Bang Rahman udah ngasih tuh udah ngasih pengalaman dia dan udah ngasih lika-liku ya perjalanan. Pesantren sekarang tuh enak lah, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Sekarang udah nggak ada kekerasan juga lagi. Iya, mungkin segitu dulu. Kalau ada yang mau nanya bisa nanya, nanti ada di Instagram gua masukin juga Bang Rahman. Jadi mau nanya tentang dunia pesantren juga bisa. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau gua sama Bang Rahman ada salah kata, mohon maaf. Jadi gua pamit, see you, bye bye. Syukron kasiron. Wabarakatuh.